menyapa Anda kembali dalam program Bible Everyday. Hari ini saya mengajak Anda belajar di Mazmur pasal 97. Sebuah pertanyaan besar yang sering kali diajukan oleh orang adalah, kenapa orang benar menderita, sedangkan orang fasik, orang jahat, seolah-olah malah mengalami kemujuran, seolah-olah hidupnya lebih beruntung. Kenapa orang benar menderita, orang fasik seolah-olah diberkati? Kenapa orang benar malah sakit, orang fasik tambah sehat? Kenapa orang benar yang mempertahankan hidupnya bersih di hadapan Tuhan malah menghadapi berbagai macam tantangan dan kesulitan, sementara orang fasik, orang jahat, orang yang merencanakan hal-hal yang buruk, kenapa hidupnya seolah mulus-mulus saja? Kalau kita kembali di Mazmur pasal 73, Asaf, dia pun sempat cemburu melihat keberhasilan orang-orang fasik. Dia sempat marah, dia sempat kecewa dengan Tuhan. Bahkan dia sempat berkata, mengapa aku harus mempertahankan hati tetap bersih kalau aku melihat orang fasik ternyata hidupnya lebih mujur dan lebih beruntung. Saudara-saudara, Mazmur pasal 97 ini seolah-olah merupakan jawaban daripada pergumulan Asaf pada waktu itu yang kita jumpai di Mazmur pasal 73. Benarkah Tuhan tidak adil? Dan benarkah selama-lamanya orang benar akan menderita dan orang fasik akan diberkati dan beruntung? Kalau kita membaca Mazmur pasal 97 ini, terlihat jelas bahwa kita punya Tuhan yang adil. Sekali-kali Dia tidak pernah berpihak kepada orang fasik. Sekalipun mungkin kita melihat seolah-olah orang fasik tampaknya beruntung, tidak ada masalah, tambah diberkati, tambah sukses dan seterusnya. Tapi coba kita lihat ayat-ayat ini. Ayat yang ke-7. Semua orang yang beribadah kepada patung akan mendapat malu. Orang yang memegahkan diri kepada berhala-berhala, segala Allah sujud menyembah kepadanya. Jadi orang yang menyembah berhala, orang yang menyembah patung, orang fasik, orang yang jahat akan malu. Kenapa malu? Akan dipermalukan oleh Tuhan. Kalau hari ini kita belum melihat hal itu terjadi, sebetulnya hanya tinggal tunggu tanggal mainnya saja. Sebab Dia Allah yang adil, Dia bisa menilai, menghakimi dengan bijak. Jadi tidak perlu iri dengan keberhasilan orang fasik, sebab mereka pasti mendapatkan bagiannya sendiri. Sebaliknya di dalam ayat yang ke-8 dikatakan, Sion mendengarnya dan bersuka cita. Putri-putri Yehuda bersorak-sorak oleh karena penghukuman-Mu, ya Tuhan. Jadi Putri Sion ini merupakan gambaran daripada umat Tuhan, orang benar. Mereka akan melihat penghukuman Tuhan dinyatakan kepada orang-orang fasik. Artinya bahwa sesungguhnya orang benar tetap akan dipelihara. Orang benar akan dijagai oleh Tuhan. Orang benar akan diberkati oleh Tuhan. Sedangkan orang jahat, orang fasik, dia akan tertimpa dari perbuatannya sendiri yang penuh dengan dosa. Di dalam ayat yang ke-10 dikatakan, hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Dia yang memelihara nyawa orang-orang yang dikasihnya akan melepaskan mereka dari tangan orang-orang fasik. Kalau Anda melihat Mazmur pasal 73, Asaf mengungkapkan seolah-olah orang benar itu ditindas oleh orang fasik. Mazmur 97 menjadi jawaban. Sesungguhnya Tuhan tidak pernah membiarkan orang yang dikasihinya ditindas oleh orang fasik. Sebab Tuhan pasti melepaskannya karena Tuhan mengasihi orang-orang benar. Ayat yang ke-11, terang sudah terbit bagi orang benar dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Bukankah ini kabar baik buat kita semuanya? Ketika kita bertekun dalam firman, hidup benar, berpegang pada prinsip dan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan, maka sesungguhnya Tuhan akan berpihak kepada kita. Sekalipun mungkin kadangkala seolah-olah kita ini tidak mengalami keberhasilan seperti orang-orang fasik, tetapi yakinlah, kalau Tuhan menyertai kita, semuanya juga ada tanggal mainnya.
Sebagaimana orang fasik punya tanggal main untuk dihempaskan oleh Tuhan, untuk dihancurkan, diremukkan oleh Tuhan. Maka orang benar pun kalau dia konsisten dengan imannya, dengan nilai-nilai kerajaan Allah, dan itu menjadi bagian yang terus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, maka kita pun akan melihat ada waktunya apa yang ditabur dengan cucuran air mata, dia akan menuai dengan sorak-sorai. Tidak ada yang sia-sia dari hal-hal baik yang kita lakukan. Percayalah, sebab dia Tuhan yang adil. Dia mencatat semua hal yang kita lakukan dan kita kerjakan. Dia mengerti bahwa kita berusaha menjaga sedemikian rupa hati kita tetap bersih, hati kita tidak bengkok mengikuti orang-orang dunia. Nanti ketika waktunya sudah tiba, terang terbit bagi orang benar dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Saya berdoa Anda dan saya termasuk bilangan orang-orang benar, orang-orang yang tulus hati. Ada waktunya kita melihat bagaimana Tuhan mempromosikan kita, mengangkat kita, memberkati kita. Saya berdoa hal itu menjadi kenyataan dalam hidup kita semuanya. Tuhan berkati.